Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Gurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan kuadrat. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Sebelumnya jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Gurles. Dan seperti biasa di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video tentang persamaan kuadrat. Jadi kamu bisa belajar dari video pertama sampai videonya yang terakhir. Halo teman-teman Legurles, bergabung di membership channel Legurles. Dengan 19.900 kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member, ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang kakak buat khusus buat member, akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake, juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord Legurles. Yuk buruan gabung ke membership channel Legurles dengan 19.900 dengan klik tombol join yang ada di bawah. Sebelum kita belajar tentang akar-akar pada persamaan kuadrat, kita perlu mengingat apa yang namanya diskriminan suatu persamaan kuadrat. Diskriminan adalah nilai suatu nilai pada persamaan kuadrat yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis akarnya. Dari persamaan umum persamaan kuadrat, kita bisa menemukan nilai diskriminannya atau D besar adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Sebetulnya nilai D ini tuh ada di rumus untuk ketika kita mencari rumus ABC, yaitu X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2 dikalikan A. Ya, jadi di bawah akar ini itu adalah si diskriminan. Nah, nilai diskriminan ini menentukan jenis dari akarnya. Seperti apa? Kalau diskriminannya lebih besar sama dengan 0, dia akan memiliki dua akar yang real. Kalau sama dengan 0, benar-benar 0 ya, dia akan memiliki dua akar yang sama persis, kembar. Jadi kalau misalkan di sini akarnya akar 0, berarti kan nanti untuk si X1, X2-nya kita punya min B dibagi 2A. Semua sama ya. Tetapi ketika D-nya lebih besar dari 0, maka untuk X1, X2-nya kita akan punya min B plus minus. Misalkan D-nya berapa ya? D-nya misalkan 16, maka plus minus 4 dibagi 2A. Ya, jadi bisa plus 4, bisa min 4. Sehingga kita akan mempunyai dua akar yang berbeda. Nah, kalau misalkan nanti diskriminannya lebih kecil dari 0, kita akan memiliki si rumus ABC ini kita akan punya akar negatif, misalkan negatif 4. Nah, negatif 4 ini kita belum mempelajarinya, nanti biasanya di tingkat kuliah kita akan mempelajari tentang si bilangan imajiner atau akar negatif. Nah, jadi nanti soal-soal seperti apa? Soal-soalnya biasanya seperti berikut. Kita disuruh mencari nilai A, B, C, ataupun P yang ada pada persamaan K atau M, sehingga persamaan kuadrat ini nanti akan memiliki akar-akar tertentu. Contoh, di sini kita punya persamaan P tambah 2X kuadrat dikurang 10X tambah 5 mempunyai akar-akar kembar. Hitung nilai P yang memenuhi. Berarti kalau memiliki akar-akar kembar, artinya yang kita cari itu adalah diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan rumusnya apa? B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. A-nya di sini adalah P tambah 2 dan B-nya adalah negatif 10 dan C-nya 5. Tinggal dimasukin aja. Berarti negatif 10 dikuadratkan dikurang 4 dikali P tambah 2 dikalikan 5. Maka kita punya 100 ya. Berarti di sini minus 20 P tambah 2 ini sama dengan 0 ya. Nah, ini sama dengan 0. Maka 100 dikurang 20 P dikurang 40 sama dengan 0. Berarti 60 dikurang 20 P sama dengan 0. Negatif 20 P sama dengan negatif 60 karena pindah ruas ke sebelah kanan. Maka P-nya adalah negatif 60 dibagi negatif 20. Kita punya adalah hasilnya 3. Gitu ya. Kita coba lagi contoh soal yang berbeda. Di sini persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2 ditambah MX ditambah 9 sama dengan 0 tidak memiliki akar real. Nah, berarti diskriminannya lebih kecil dari 0. Berarti di sini nilai A-nya 1, nilai B-nya berarti semua ya. Kita punya 2 ditambah M dan nilai C-nya adalah 9. Berarti D-nya lebih kecil dari 0. Tinggal B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C lebih kecil dari 0. B-nya adalah 2 tambah M, 2 ditambah M kuadrat, dikurang 4 dikali 1 dikali 9, lebih kecil dari 0. Nah, ini kita buka ya, menjadi 2 kuadrat ditambah 4M ditambah M kuadrat. Dikurang 36 lebih kecil dari 0. Berarti kita punya M kuadrat ditambah 4M. 2 kuadrat ini adalah 4,
Sehingga 4 dikurang 36, kita punya negatif 32 lebih kecil dari 0. Nah, kalau begini bagaimana? Maka kita akan mencari dulu yang membuat menjadi nolnya. Dan kita akan mengetes pada garis bilangan, M itu akan pada area berapa saja. Berarti ini tinggal kita faktorkan seperti pada video yang pertama ya, berapa dikali berapa hasilnya negatif 32 yang kalau kita jumlahkan hasilnya positif 4. Ya, 32 itu bisa 1 kali 32, bisa 2 kali 16, bisa kita punya di sini adalah misalkan 4 kali 8. Sepertinya 4 kali 8 bisa ya. Cuma kita mesti pikirkan plus minusnya, kita lihat positif 4. Berarti 8-nya harus positif, 4-nya harus negatif supaya 8 kurang 4 hasilnya tetap positif 4. Berarti ini 8 dikali negatif 4 hasilnya negatif 32. Sehingga kita punya sekarang M ditambah 8 dikali M dikurang 4 sama dengan 0. Jadi si persamaan ini difaktorkan jadi seperti ini. Sehingga kita punya M ditambah 8 sama dengan 0 atau M dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga M-nya adalah negatif 8. Yang ini M-nya adalah 4. Kalau sudah kita gambar nih garis bilangannya, berarti kita punya di sini negatif 8, kita punya 4. Kita mau menyelidiki si M kuadrat ditambah 4M dikurang 32 itu akan bernilai positif, bernilai negatif di sebelah mana. Bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya sebetulnya teman-teman bisa memasukkan angka sebarang pada area-area tersebut. Areanya itu kita bagi 3 dibatasi oleh si min negatif 8 dan si 4. Jadi untuk area kiri ya kita bisa masukin misalnya min 9. Coba masukin min 9 ke sini, hasilnya positif atau negatif. Di area tengah kita bisa masukkan angka 0. Kalau kita masukkan angka 0 sebagai contoh, 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurang 32, kita akan mendapatkan di sini negatif. Sehingga area yang tengah ini itu negatif. Dan yang sebelah kanan kita bisa masukin 5. Nah, tapi ada nggak Kak cara cepatnya? Cara cepatnya bisa banget, yaitu kita melihat si persamaan ini dan kita melihat suku yang berpangkat paling tinggi, yaitu si kuadrat. Di sini depannya positif ya, positif 1, maka dari sebelah kiri akan selang-seling. Positif, negatif, positif. Nah, terus yang mana daerah yang kita ambil, itu kita lihat soal, katanya mau lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 adalah area yang negatif, berarti dari sini sampai sini. Berarti nilai M yang memenuhi persamaan kuadrat pada soal sehingga dia tidak memiliki akar real itu harus lebih besar dari min 8 tetapi lebih kecil dari 4. Nah, ini adalah jawabannya di area yang negatifnya. Cukup mudah. Kita coba satu lagi. Sekarang mirip seperti tadi. Kita punya persamaan kuadrat. Ada nilai variabel yang tidak tahu yaitu K. Kita mau cari nilai K-nya. Yaitu persamaan kuadratnya 3X kuadrat ditambah di dalam kurung K min 2 dikalikan X dikurang K ditambah 2 sama dengan 0. Sekarang dia mempunyai akar-akar yang real dan berbeda. Kita menentukan batas nilai K yang memenuhi. Karena dia memiliki akar real yang berbeda, maka nanti diskriminannya harus lebih besar dari 0. Oke, berarti di sini nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah K min 2, dan nilai C-nya adalah min K tambah 2. Nah, ini kita perlu hati-hati ya, ada negatif-negatifnya. Oke, langsung aja berarti B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C harus lebih besar dari 0. B-nya itu adalah K dikurang 2 kuadrat kurang 4 dikali 3 dikalikan C-nya adalah min K tambah 2 harus lebih besar dari 0. Si K min 2 dikuadratkan menjadi K kuadrat ditambah 4K dikurang ya, maaf kakak kurang teliti, ini harusnya dikurang 4K ditambah 4. Nah, ini jadinya negatif 12 dikalikan min K tambah 2 lebih besar dari 0 ya. K kuadrat dikurang 4K ditambah 4 plus 12K min 24 lebih besar dari 0. Oke, kita satukan, maka K kuadrat min 4K tambah 12K jadi plus 8K plus 4 dikurang 24 jadi min 20 harus lebih besar dari 0. Maka kita faktorkan berapa kali berapa hasilnya negatif 20 yang kalau kita jumlahkan hasilnya positif 8. Nah, di sini kita punya berarti 10 dan negatif 2 nih, 10 dan negatif 2. Sehingga kita punya hasilnya adalah K plus 10 dikalikan K negatif 2 harus lebih besar sama dengan 0. Kita cari dulu sama dengan 0-nya ya. K plus 10 sama dengan 0.
K min 2 sama dengan 0, maka K sama dengan negatif 10, K sama dengan positif 2. Kita gambar garis bilangannya, di min 10 sama di 2. Persamaan yang mau kita cek adalah K kuadrat ditambah 8K dikurang 20 harus lebih besar dari 0. Kita pakai cara cepat saja, kita lihat koefisien dari pangkat tertingginya, di sini positif, maka kita punya positif, negatif, positif. Kita maunya lebih besar, jadi kita maunya yang area positif. Nah, sehingga batas nilai K yang memenuhi, K-nya itu harus lebih kecil dari min 10 atau K-nya itu harus lebih besar dari 2. Atau ya, berarti boleh salah satu, misalkan K-nya diganti 3 atau K-nya diganti negatif 11, maka nanti persamaan ini akan memiliki dua akar real yang berbeda. Gimana? Cukup mudah? Kakak kasih latihan soal, ada 2 latihan soal di sini untuk nomor 4 dan nomor 5. Silakan kalian lihat dan juga tentukan berdasarkan batas-batasnya tergantung dari soal ya. Yang nomor 4 tidak memiliki akar real dan berbeda, berarti kita punya diskriminan lebih kecil dari 0, dan ini mempunyai akar kembar, berarti diskriminan sama dengan 0 ya. Silakan dikerjakan, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Lego Rules. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Lego Rules, dan juga follow Instagramnya Lego Rules. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.